Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa podcast Ngobrasi Kementerian Agama Kota Malang, ngobrol santai tentang haji. Hari ini di episode yang ketiga ini kita kehadiran tamu istimewa dari PHU Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Hajah Iliana SHIMH. Sehari-harinya beliau adalah Ketua Tim Pendaftaran Haji Reguler dan Dokumen Haji Reguler. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan beliau terkait persiapan dokumentasi dan lain-lain yang harus dipersiapkan oleh calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2025. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam. Sehat selalu nggih Bu Hajah? Alhamdulillah, harus selalu sehat ini Pak Yai. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu meskipun beliau sibuk, tapi hari ini kami hadirkan untuk kepentingan dinas dan ada sedikit waktu untuk bincang santai tentang haji kepada beliau. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada podcast sebelumnya, bahwa estimasi keberangkatan jamaah haji yang akan berangkat tahun 2025 ini itu para jamaah yang pendaftarannya bulan Maret 2012 sampai 29 Juni 2012, sehingga kepada para jamaah yang merasa atau mendaftar di bulan dan tahun itu harus mempersiapkan secara dini hal-hal yang harus disiapkan, termasuk kemarin istiqoah kesehatan. Hari ini kita akan mewawancarai kira-kira dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh jamaah haji tahun 2025 ini. Beliau ini ahlinya, pakarnya, yang mengumpulkan pengepul paspor, kemudian yang kaitannya dengan visa dan seterusnya. Monggo Ibu Hajah disampaikan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh jamaah haji yang akan berangkat 2025. Karena kadang-kadang mereka ini pokoknya sudah buat paspor tidak dikumpulkan, dibawa pulang, dipikir sama dengan kemana gitu aja tiketnya diberikan gitu. Siap. Monggo Bu Hajah. Nggih, matur suwun sangat Pak Yai Subhan. Ini pakai salam. Nggih. Langsung saja monggo. Nggih, matur suwun sangat waktunya. Terima kasih sekali ini diberi kesempatan untuk ikut podcast nggih. Setidaknya ada beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan jamaah yang masuk estimasi berangkat tahun 2025. Nah, sebenarnya ini Pak Yai, untuk pengumuman jamaah yang berangkat 2025 secara dari pusat itu belum ada. Yeah. Kemarin info yang kami terima, insya Allah itu akan di-share di bulan Oktober. Nah, sampai saat ini kita juga belum terima itu, kita semuanya lagi tunggu dengar ini. Nah, cuma kita antisipasi Pak Yai, antisipasi karena memang ibadah haji ini utamanya daerah-daerah kabupaten yang dengan jamaah yang besar ini tidak bisa dipersiapkan dengan waktu yang mepet. Jadi memang harus ada spare waktu yang agak panjang. Karena itu kemarin kita coba untuk bincang bersama, kita tanya-tanya ke teman-teman gimana enaknya. Akhirnya kita putuskan kemarin sambil menunggu keputusan dari pusat terkait jemaah yang berhak berangkat, kita buat semacam kuota bayangan, estimasi bayangan. Jadi kita menganut kuota normal bahwa tahun 2023 kuota normal kita adalah 35.152.
dan untuk estimasi bayangan kita memakai kuota itu. Oke, tapi ada pengurangan sih Pak Yai. Kalau 35.000 kita kira-kira di 30.000. Kenapa? Karena di situ kan masih ada porsi batu, kemudian kemudian ada porsi-porsi yang kemarin sudah melunasi tapi tidak berangkat, yang mengajukan tunda, dan porsi yang belum melunasi tapi juga mengajukan tunda. Makanya kita spare. Akhirnya kita hitung mandiri, estimasi bayangan itu kita jatuh pada porsi maksimal di pendaftaran tanggal 29 Juni tahun 2012. Artinya di atas tanggal itu kita tidak publish dulu. Ya, kita tidak publish dulu karena nanti khawatirnya nanti tidak masuk kan tidak gitu. Masuk, betul. Nah, kenapa kita publish ini, kita sampaikan ke teman-teman ini Pak Yai, agar teman-teman segera bisa menyiapkan. Di samping itu juga ada permintaan juga sebenarnya dari teman-teman kesehatan untuk persiapan istitoah. Betul. Jadi yang tidak bisa dilaksanakan dengan mepet itu adalah pertama istitoah Pak Yai. Nah, karena memang beberapa pemeriksaan kesehatan itu butuh terapi yang lumayan waktu panjang, sampai berbulan-bulan. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dokumen. Nah, dokumen ini adalah salah satunya adalah paspor Pak Yai. Nah, paspor ini seluruh Jawa Timur itu kan dilayani oleh kantor imigrasi. Kalau tidak salah ada 9 kantor imigrasi melayani 38 kabupaten kota. Nah, kita tahu juga imigrasi ini kan dia ada kuota per hari. Betul. Maka ini tidak bisa nanti ketika jamaah sudah dipublish mepet kemudian rame-rame ke imigrasi seluruhnya, nggak mungkin. Makanya kita harus nyicil. Betul. Nah, kita nyicil dari awal sehingga teman-teman dari Kementerian Kabupaten Kota bisa segera komunikasi dengan imigrasi, bisa segera dibentuk jadwal-jadwalnya, begitu. Nah, untuk paspor ini Pak Yai, karena kita ini kan harus ada kesesuaian data. Data di paspor itu harus sinkron dengan data di SPPH pendaftaran. Nah, maka itu saya mesti wanti-wanti kepada teman-teman dibantu jamaah itu untuk verifikasi berkasnya. Padahal sebenarnya paspor itu adalah menjadi kewajiban jamaah, kan begitu. Jadi kita di Kementerian Agama ya sebenarnya jamaah mana paspornya, kan begitu. Akhirnya sebagian besar jamaah kita itu kan mengurus paspor atau membuat paspor memang keperluannya hanya untuk haji. Di luar itu ada tapi jumlahnya tidak banyak. Terus kemudian jamaah kita juga ini jamak kita ketahui karena memang tahun 2012 itu belum berlaku EKTP. Jadi itu banyak di antara jamaah itu data di EKTP dengan di SPPH itu tidak sama. Kemudian terus ya ada banyak hal sekali itu Pak Yai, dan itu jamaah itu membutuhkan pendampingan dari teman-teman kabupaten kota. Jangan sampai jamaah ini nanti membuat paspor sendiri misalkan di kantor imigrasi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan. Ini kan kasihan. Salah satunya itu kan bahwa ketentuan paspor jamaah itu minimal adalah 2 kata. Nah, banyak di antara jamaah kita ini kan namanya hanya 1 kata. Nah, ketika ini jamaah misalkan secara mandiri membuat paspor sendiri, dia tidak tahu kalau ada ketentuan 2 kata. Nah, kemudian hanya 1 kata disetorkan ke kita. Nah, ini dengan sangat berat hati sekali kan, akhirnya kita kembalikan. Untuk apa? Untuk diurus endos ke imigrasi. Akhirnya kan jamaah kan 2 kali kerja nih Pak Yai. Pertama bikin paspor, kemudian 2 mengendos. Nah, makanya saya pesan ke teman-teman ini, mohon didampingi jamaah untuk verifikasi berkasnya, juga untuk komunikasi dengan imigrasinya agar dijadwal dan bisa selesai sebelum deadline, kira-kira seperti itu. Insya Allah kita sudah punya MOU dan juga kerjasama dengan kantor imigrasi kelas 1 Kota Malang, sehingga kita ini nanti merekom dan juga menyampaikan kalau jamaah yang akan buat paspor ini untuk kepentingan jamaah haji, sehingga ketentuannya
suku kata tadi itu, itu bisa ditindaklanjuti. Alhamdulillah. Berdasarkan yang jenengan sampaikan tadi itu, berarti mulai saat ini berdasarkan estimasi itu kami ini mulai pendataan. Nanti juga kami atas permintaan dari Dinas Kesehatan kita juga akan nyicil istilahnya itu, siapa yang akan diminta untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Karena selain estimasi itu kan jamaah haji perkotaan ini kan sudah tahu sebenarnya karena ada di Haji Pintar itu. Aplikasi Haji Pintar mereka lihat. Nah, ini kami sudah mendata mengumpulkan jamaah haji itu sudah hampir 100 yang sudah bergabung dengan grup calon jamaah haji yang akan berangkat 2025. Sehingga ini pada jamaah atas arahan dari Ibu Liana tadi itu mohon sesegera mungkin untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, terutama paspor kan gitu. Jangan sampai mati paspornya atau belum punya dan sebagainya. Untuk paspor ini kami juga karena kemarin itu Bu ya, kita tahun 2024 itu ada sekitar 50 jamaah kita belum punya paspor, sementara pemberangkatan tinggal 2 bulan dan antrian 3 bulan, kan tidak bisa berangkat ini akhirnya. Akhirnya kita adakan MOU, kemudian kita buat paspor di kantor Kementerian Agama, fotonya kita di sini. Diisi paspor ya. Iya, jadi seminggu jadi alhamdulillah. Jadi itu kita sudah ada kerjasama gitu. Jadi itu untuk pempasporan seperti itu segera mungkin disiapkan. Karena apalagi ini paspor berlakunya kan 10 tahun. Betul. Mungkin untuk kepentingan tertentu, memang kalau orang yang tidak berdinas di kantor itu biasanya ya untuk haji dan umroh saja. Betul. Baik, selanjutnya ini yang kaitannya dengan pelimpahan. Nah, ini kebetulan jenengan kesini itu kan proses untuk pelimpahan jamaah haji. Nah, ini pelimpahan ini diperuntukkan untuk siapa, kemudian dari siapa, mohon dijelaskan Bu Haja. Siap. Dan untuk pelimpahan ini Pak Yai, pelimpahan kita sangat bersyukur kita semuanya termasuk jamaah bersyukur bahwa sejak tanggal 29 April 2019 itu sudah diundangkan terkait pelimpahan porsi. Pelimpahan porsi. Lah, undang-undang itulah Pak Yai yang pertama mengatur terkait pelimpahan porsi. Artinya sebelum ada undang-undang itu belum ada pelimpahan porsi. Makanya kemudian ada yang bertanya, kenapa sih kok yang bisa dilimpahkan itu hanya yang wafatnya tanggal 29 April 2019? Sebelum itu kok enggak bisa? Jawabannya itu Pak Yai. Ya, karena perundangannya baru ada itu ya. Betul, baru diundangkan di tanggal 29 April 2019. Sehingga sebelum itu enggak bisa. Nah, terus untuk siapa saja yang bisa menerima pelimpahan porsi? Sebabnya dulu mungkin sebabnya. Kenapa bisa dilimpahkan porsi itu? Betul. Nah, sebabnya 2 Pak Yai. 2. Yang pertama, ketika jamaah yang memiliki porsi itu kondisi sakit permanen. Dan ini dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh dokter di rumah sakit pemerintah. Jadi kalau ada yang tanya dari puskesmas, mohon maaf kita belum bisa mengabulkan itu karena memang regulasi menyebutkan seperti itu. Atau rumah sakit swasta belum bisa kita tindak lanjuti karena memang regulasinya mengharuskan rumah sakit pemerintah. Terus kemudian sebab yang kedua adalah ketika jamaah pemilik porsi itu telah wafat. Dan wafat timelinenya tadi 29 April 2019 dan seterusnya. Jadi sebelum itu tidak bisa. Dibuktikan oleh surat kematian yang diterbitkan oleh Dukcapil mungkin akte kematian itu dan atau bisa juga dari surat kematian dari desa, itu boleh. Terus kemudian pelimpahan itu tidak bisa semuanya Pak Yai menerima pelimpahan. Jadi pelimpahan itu hanya terbatas pada 3 hubungan. Yang pertama adalah hubungan suami istri. Jadi ketika suami wafat, istrinya bisa menerima pelimpahan. Kemudian yang kedua orang tua anak.
orang tua nggih, tapi orang tua anak kandung nggih. Jadi kalau anak angkat adopsi itu enggak bisa. Nggih. Kemudian yang ketiga adalah hubungan saudara. Dan ini juga saudara kandung. Nggih, saudara kandung. Saudara kandung ini Pak Yai, saudara kandung bisa kandung seayah seibu, bisa seayah saja atau seibu saja. Dan ini juga harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Dukcapil sekurang-kurangnya. Kenapa seperti itu Pak Yai? Karena pelimpahan porsi ini kan beda dengan pendaftaran ya. Kalau pendaftaran kan uangnya sendiri dan daftar sendiri, porsinya juga dari nol. Beda dengan pelimpahan porsi. Ini kan uangnya almarhum almarhumah. Terus kemudian pelimpahan porsi itu oleh ahli waris. Dilimpahkan oleh ahli waris, dan ahli waris itu kan banyak. Maka di situ dibutuhkan persetujuan antara ahli waris gitu. Makanya kadang-kadang ada jamaah itu yang protes ke saya, "Bu, kenapa sih pelimpahan porsi itu kok dipersulit?" Sebenarnya bukan dipersulit. Ini adalah kehati-hatian kami, jangan sampai ketika pelimpahan porsi itu sudah kita proses, nah ada perkara yang membuntuti di belakang. Misalkan sengketa antar keluarga, kita tidak mau seperti itu. Gitu Pak Yai. Jadi yang pertama tadi yang bisa menerima pelimpahan itu adalah hubungan pernikahan suami atau istrinya, kemudian orang tua atau anak, orang tuanya atau anaknya. Anaknya meninggal bisa orang tuanya atau yang sebaliknya. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan persaudaraan saudara kandung, seayah atau seibu atau saya seibu. Berarti tidak sampai ahli waris cucu ya, tidak boleh ya? Tidak bisa Pak Yai, karena memang undang-undangnya berbunyi seperti itu. Karena banyak jamaah itu hadir ke sini, kemudian karena ini ahli waris anak itu tidak bisa karena kondisi ekonomi tidak bisa, saya berikan ke ponakan saya yang cucu dari bapak saya. Tidak bisa, ini sih nggak sampai cucu kan gitu ya, nggak sampai cucu, sehingga tadi itu karena sakit permanen dan juga atau wafat, dan sudah ada ketentuannya siapa yang akan menerima pelimpahan porsi. Itu mohon disadari, dipahami oleh masyarakat yang menerima pelimpahan porsi. Dan mungkin Pak Yai, mungkin nanti bisa ikut disosialisasikan bahwa pelimpahan porsi itu bukan dari nol. Dia meneruskan. Saya khawatirnya nanti. Makanya tadi disampaikan begitu. Jadi pelimpahan itu bukan sama dengan pendaftaran. Sehingga jangan merasa saya baru mendaftar dipanggil foto kemudian berangkat. Ini yang keliru. Bahaya ini. Bahaya seperti yang kemarin muncul seperti itu beritaan. Padahal mereka ini meneruskan dari porsi yang dimiliki oleh pemilik porsinya itu, pemilik awal. Orang tua, anak, saudara, dan jadi berangkatnya juga ngikuti estimasi sesuai. Nah ini tadi ada yang tanya, dipikir berarti saya langsung berangkat. Iya, kalau memang tahun berangkatnya tahun ini bisa berangkat. Kemudian yang ketiga Bu Haja, di haji reguler itu kan juga ada penggabungan sekarang. Tahun 2024 kemarin itu ada penggabungan mahram. Apakah di tahun 2025 ini masih ada penggabungan, ada pendampingan atau seperti kembali ke tahun 2023 tidak ada? Tidak ada. Mohon dijelaskan gimana ini Bu Haja. Lah ini salah satu PR kita juga ini Pak Yai. Kan ini termasuk salah satu titik kritis kita sebenarnya pendampingan ini. Banyak jamaah itu yang salah paham gitu. Aku tak daftar, nanti saya bisa bandol ibu saya bisa ditarik suami saya gitu. Nah sering saya sampaikan ke jamaah itu ketika kami berhadapan langsung bahwa pendampingan itu tergantung kuota, artinya tergantung di tahun berjalan Pak Yai. Tahun berjalan, apakah di tahun misalkan 2025 apakah nanti ada pendampingan, apakah nanti ada penggabungan, nanti kita tunggu di 2025 regulasinya turun apa tidak. Walaupun secara undang-undang memang ada pendampingan itu, tapi kan itu juga melihat situasi dan kondisi Pak Yai. Seperti tahun
2022. Nah, itu pendampingan tidak ada, karena memang yang diberangkatkan kan hanya setengah hanya kuota. Separuh dan muda-muda. Separuh sehat-sehat. Ya, betul, dan itu dibatasi umur 65 ya. Maka saat itu tidak ada. Jadi memberangkatkan yang sudah lunas saja di tahun sebelumnya. Nah, kemudian tahun 2023 tidak ada pendampingan. Kenapa? Karena yang sudah lunas di tahun sebelumnya itu banyak, Pak. Nah, betul. Maka saat itu tidak ada pendampingan, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kita tidak bisa bilang atau tidak berani bilang ke jamaah, oh tenang Bu, nanti 2025 ada pendampingan. Nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Nanti kita lihat betul, kita lihat di tahun berjalan nanti 2025 ada tidak. Memungkinkan ada. Kenapa di 2024 ada? Insya Allah kalau rezeki, insya Allah 2025 ada. Dan kalaupun ada Pak Yai, mungkin juga bisa ditekankan ke jamaah, prinsipnya kalau pendampingan itu kan dari sisa kuota, artinya misalkan misalkan pada pelunasan tahap 1, tahap 1 itu sudah ditetapkan yang berhak lunas itu 35.152 ditambah kuota cadangan, artinya kan lebih dari kuota itu, ditambah kuota cadangan sekian. Ternyata setelah pelunasan tahap 1 ini kok nggak habis, artinya ada jamaah yang masuk dalam berhak lunas itu tidak bisa melunasi. Apakah itu karena memang mengajukan tunda, ataukah karena sakit atau alasan apapun, akhirnya kuota itu kan tidak terpenuhi. Maka kuota yang tidak terpenuhi ini dibukalah tahap 2. Tahap 2 inilah yang kemudian untuk salah satunya adalah pendamping dan penggabungan. Nah, ini kan juga melihat juga kuotanya, Pak. Kalau misalkan sisanya sisanya 100 taruhlah, ternyata yang mengajukan pendampingan ini ada 500. Nah, otomatis kan ada 400 yang tidak bisa katut. Nah, ini nanti bisa diambil kebijakan sama pusat, apakah ini diambil porsi yang awal dulu atau bagaimana. Artinya jamaah itu harus siap. Makanya jamaah yang pendampingan, jamaah cadangan, dia mengisi surat pernyataan bersedia berangkat dan bersedia tidak berangkat ketika memang tidak tercukupi kuotanya. Jadi pemahaman yang keliru dari masyarakat harus diluruskan. Betul. Jadi mendaftar sekarang nanti bisa gabung dengan ahli warisnya atau yang mendampingi dan seterusnya. Ternyata memang ada ketentuan-ketentuan yang penggabungan itu, pendampingan itu bisa ada sesuai dengan situasi kondisi yang pada saat itu akan pemberangkatan itu. Di tahun berjalan. Di tahun berjalan itu kondisinya bagaimana. Kemudian yang terakhir ini Bu Haja, yang terakhir ini terkait dengan prioritas lansia. Tahun 2024 itu kan lansia kita itu tertua kebetulan dari Jawa Timur kemarin, 109 usianya, dan pulang pergi sehat, Alhamdulillah. Sehat. Terus ini yang tahun jenengan mesti. Terus yang berikutnya itu yang bawah itu 84 tahun yang termuda. Jadi 84 itu termuda untuk prioritas lansia. Nah, gimana untuk yang kemungkinan tahun 2025 ini nanti untuk prioritas lansia? Porsinya tetap ditambah, berarti ini kan yang usia 83 ke bawah ini siap. Nah, kira-kira begitu. Ini juga harus diluruskan juga. Betul, Pak Yai. Jadi untuk kuota prioritas lansia ini kan secara regulasi itu maksimal 5%. 5%. Itu maksimal. Maksimal. Jadi nanti lihat situasi juga mungkin pusat, Jadi bisa nanti 3%, bisa 4%, bisa maksimalnya 5%. Nah, kemudian yang harus diluruskan adalah Pak Yai, jamaah itu kadang-kadang begini, Bu, orang tua saya itu loh umur 70 tahun. Lansia itu kan secara aturan 65 tahun. Ini kok enggak katut gitu. Nah, begini, lansia itu Pak Yai, untuk prioritas lansia itu tidak ada pengajuan. Jadi dia sudah terjaring by system. Jadi by system berdasarkan apa? Berdasarkan usia tertua, kemudian juga berdasarkan masa tunggu. Jadi walaupun tua, misalkan baru daftar kemarin ya enggak bisa juga, kan gitu. Enggak ada masa tunggu.
Kemudian untuk usia lansia ini ternyata Pak Yai antar provinsi itu beda. Beda. Ya? Nggih lah, kebetulan untuk Jawa Timur itu untuk jamaah lansianya yang termuda, ini yang kuota prioritas lansia, kuota prioritas lansia setelah dijaring oleh sistem tahun 2024 itu termuda di usia 84. Iya betul. 84. Tahun 2023 itu seingat saya termuda adalah 85. Alhamdulillah di tahun 2024 sudah mulai dikurangi. Umur 84 tahun. Tahun 2025 nanti lah kita lihat. Insya Allah tidak akan jauh-jauh dari situ. Persentasenya berapa? Persentase nanti kita lihat. Terus usia tertua pun termudanya dari lansia saya rasa tidak akan jauh-jauh dari 80-an. Nah, ada jamaah yang tanya, "Loh, itu loh di provinsi A, itu kemarin umur 79 sudah katut prioritas lansia." Lah memang kebetulan mungkin di provinsi A itu pendaftar lansianya tidak banyak Nah untuk Jawa Timur alhamdulillah prioritas lansia yang usia lansia ini banyak. Makanya ketika diambil ya usianya masih di segitu gitu. Kalau tidak salah kemarin itu masih di kisaran 130 ribuan untuk usia yang lansia Jawa Timur. Cukup banyak ya? Lumayan banyak. Jadi itu pemirsa penjelasan pencerahan dari Ibu Ketua Tim Pendaftaran Haji Reguler dan Dokumen Haji PHU Kanwil Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa betul-betul mencerahkan. Amin, jadi tadi tentang pelimpahan, kemudian pendampingan, prioritas lansia dan juga persiapan jamaah yang akan berangkat di tahun 2025. Mungkin harapan jenengan closing statement untuk podcast kita hari ini dari jenengan monggo. Insya Allah kalau harapan saya akan sama dengan harapan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan pelaksanaan haji di tahun 2025 ini bisa lebih baik lagi. Amin. Saya merasakan pelaksanaan di tahun 2024 itu sangat nyaman sekali saya. Nyaman sekali alhamdulillah karena semua stakeholder itu membantu dan ada spare waktu itu cukup untuk kita persiapan. Dan pemvisaan, ini pemvisaan itu lebih awal Pak Yai di tahun 2024 dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2025 ini pemvisaan juga lebih awal. Tapi ya kan sudah ada jadwal itu ya pemvisaan. Sudah ada jadwal. Jadi rencana pemvisaan itu akan dilaksanakan di awal Februari. Awal Februari sampai April katanya. Betul. Maka itu menjadi PR Pak Yai. PR Pak Yai, makanya saya sampaikan ke teman-teman Desember segera selesaikan paspornya. Kenapa? Setelah paspor jadi masih ada langkah lagi Pak Yai. Biovisa. Nah, ini biovisa juga lumayan menyita waktu. Sarananya kan sudah disiapkan oleh Kanwil. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan ada tambahan rezeki lagi. Amin. Harapan saya sih ada pihak-pihak tertentu yang juga pemerhati haji mungkin bisa membantu kita mungkin di biovisa ini karena memang kita masih kekurangan perangkat ini kekurangan perangkat yang ada pun mungkin sudah belum update lagi karena kan makin lama kan perangkatnya harus lebih canggih Pak Yai. Mudah-mudahan ada yang pemerhati, ada yang bisa membantu kita untuk kelancaran kita sehingga pelaksanaan haji di tahun 2025 bisa lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Amin Allahumma. Demikian pemirsa podcast Ngobrasi Kementerian Agama Kota Malang. Bincang santai kita tentang haji, ngobrol santai kita dengan Ibu Haja Iliana, mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan, kemudian bisa dijadikan acuan untuk persiapan jamaah haji yang berangkat tahun 2025. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat semuanya, dan yang terpenting semuanya nanti menjadi haji yang mabrur, termasuk petugasnya Pak Yai. Amin ya rabbal alamin. Itu dari kami. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.